Baik, sebelum mulai, boleh kita explain diri semuanya. Explainnya yang gampang aja, kalau bisa keluar dari bangku juga boleh. Ini supaya nggak kaget aja, Mbak. Saya butuh bantuan untuk memegang supaya saya bisa ya, kita cuma belajar berhitung aja. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 gitu ya, sama dengan 4. Ini kalinya 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16 ya. Yuk supaya ngantuknya hilang ya. Oke, mulai ya. Bareng semuanya nyanyi. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ngantuknya hilang ya. Ini ibu-ibu goyangnya yang bagus dong ya. Encok, Bu. Ya, Dulu sebentar. ya. Gimana? Ke DB? Ya, setelah kita explain sedikit, lumayan agak gemetar karena ada notatnya ya. Ini kita sekarang mengenai petunjuk teknis. Jadi petunjuk teknis pembentukan sekolah laboratorium Pancasila atau yang kita biasa sebutkan SLP ya. Terus ini outputnya. Jadi dari tadi kita bicara, kita motivasi, kita ini sebetulnya output yang diharapkan itu ini ya. Jadi meningkatkan nilai-nilai kebangsaan pada siswa dan membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Ya. Jelas kalau sudah ini yang tadinya ada yang tingkah lakunya kurang benar, kurang ini bisa meningkat gitu ya. Kemudian terbentuknya Satgas SLP yang menjadi motor penggerak proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal P5 gitu ya. Yang ketiga, terbentuknya sentra penanggulangan perilaku negatif yang terintegrasi. Kalau di sekolah ini terjadi ya perilaku negatif, itu bisa segera dibantu ya, bisa ada ditanggulangi dengan segera gitu ya. Yang keempat, terdapat hasil survei karakter guru, murid dan komite yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kenapa sih kok penting sekali ya? Bayangkan Bapak Ibu, BPS kalau mau survei itu juga setengah mati ngumpulin bahannya segala macam. Ini ibu-ibu nanti tidak usah hanya tadi mengisi, memforward, yang mengolah itu adalah tim SLP ya. Tidak perlu Bapak Ibu yang mengolah. Nanti semuanya diolah, dikasih hasil matangnya. Ini loh kondisi sekolahan SNPN 2030 seperti ini gitu ya. Itu kan bagus sekali gitu ya. Tepuk tangan dulu, jangan ngantuk. Kemudian juga terdapat dokumentasi foto, video, buku laporan yang terintegrasi. Jadi tugasnya Bapak Ibu itu nanti mengumpulkan foto-foto
foto, video, setiap kegiatan yang dikasih keterangan itu kegiatan apa ya. Yang membuat laporan nanti ada timnya, dibantu ibu-ibu ya. Jadi apakah kira-kira enak apa enggak gitu, meringankan apa tidak gitu ya. Jadi ini bisa dinilai sendiri nanti ya. Ini sekarang yang pertama meningkatkan nilai-nilai kebangsaan ya pada siswa dan membentuk karakter profil pelajar Pancasila ya. Nah ini di sini ini kita menyiapkan ekosistem sekolah. Ini kalau dibilang kembali kita ke pelajaran apa ya, dipekerti ya dari zaman dulu ya. Nah, masih ada nggak? Nggak ada lagi kan. Nah makanya udah, karena sekarang ini anak-anak ada orang tua ngumpul dia lewat aja ya. Kalau dulu non sewu ibu misalnya kayak gitu. Nah ini juga kita kembalikan lah. Jadi kalau kita sekolah baru mulai ya, mau masuk, nah ini kira-kira kita seluruh siswa berbaris dulu, masuk ke dalamnya ngantri. Jadi belajar antri. Orang barat itu dia bilang, saya lebih tidak worry kalau anak saya sekolahnya bodoh, tetapi saya sangat worry kalau anak saya itu gak bisa ngantri. Karena ngantri itu, budaya ngantri itu ternyata sesuatu banget ya. Jadi dari ngantri itu dia tahu bahwa dia harus tahu haknya dia itu. Saya ada di baris kelima, saya nggak boleh mendahului ke sana ya. Jadi terus dia juga melatih kesabaran dan lain-lain ya. Membuang sampah pada tempatnya, hal-hal yang seperti itu harus dimulai sejak dini ya. Nah ini kemudian dia memberi salam hormat kepada bapak atau ibu guru ya, masuk ke dalam. Kalau yang nggak mau laki perempuan nggak kesimpul bisa begini saja begitu ya. Nah, tapi itu membuat kita itu Pak Guru saya ya. Meskipun masih muda itu Pak Guru saya, jadi saya harus hormati. Nah itu ada hal seperti itu ya. Bagus sekali, apalagi kalau ditambah Garuda Pancasila gitu ya. Belum selesai Mbak saya. Ya. Kemudian setelah hormat pada bu guru masuk, ini seperti biasa membaca doa sudah ya, pastinya ada gitu ya. Dan kemudian serentak berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tetapi ini tadi adalah pilihan. Kalau itu, ini kan setiap kelas ya. Nah kalau ini seluruh sekolah ya. Jadi sudah ditentukan jam setelah istirahat ya, itu 10. Nah setiap jam 10 sudah serentak berdiri, sikap tegap, sikap sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian membaca deklarasi Sekolah Laboratorium Pancasila. Ini sebentar lagi nanti akan dibaca, dan deklarasi ini di print ya, di print, di laminating, setiap kelas ada gitu ya, ruang guru ada, kemudian ruang mading ya, dinding itu yang itu ada gitu ya. Memang deklarasi Pancasila ini masih belum firm banget, masih subject to change lagi, bisa berubah. Dan sekarang sedang digodok oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan gitu ya. Nanti segera diinformasikan kalau ada perubahan-perubahan. Terus nah ini langsung bacain kalau nanti ya. Ini adalah bunyi. Kemudian waktu pulang ya, sebelum pulang sama ya, kita juga berdiri membacakan deklarasi oleh masing-masing satgas ya. Kan di kelas ada wakilnya satu-satu baca gitu ya. Nah kemudian baca doa dan kemudian pulang keluar dari kelas secara antri lagi ya, dan bernasih salam. Kenapa harus berangkat dan pulang membaca deklarasi ya? Sehingga waktu pulang dengan Bapak Ibu teman-teman murid membaca deklarasi, dia ingat terus ya. Sehingga mau tawuran nggak jadilah. Wah tadi saya barusan udah baca deklarasi, tidak tawuran, tidak bullying,
tidak ini kok sekarang saya mau melakukan itu gitu ya seperti ini. Kemudian terus ini adalah memasangkan quotes. Ini adalah contoh poster-poster ya yang bisa dibuat. Ini nanti itu ada ya, filenya ada, bisa di print sama di laminating. Mungkin kalau di kelas di printnya yang kecil-kecil aja, tapi di sekolahan di bawah ada yang poster besar begitu. Selain ini apa ada boleh lagi yang bunyinya nggak seperti ini? Boleh ya. Tadi semuanya diserahkan kepada kebijakan sekolah masing-masing. Jadi untuk menekankan sekolah laboratorium Pancasila mau dibuat poster yang seperti apa, ukurannya berapa, monggo dipersilakan ya. Terus ini adalah tadi 6 profil pelajar Pancasila ya. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi kan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah ini terjemahannya itu di sini ya. Jadi pelajar Indonesia berakhlak mulia ini memahami ajaran agama. Tadi Pak Guru Agama sudah menyampaikan ya, dan kepercayaannya untuk diterapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi mulainya dari elemen kunci berakhlak mulia itu apa? Ya, akhlak beragama, mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati diri. Dari sifat-sifat Tuhan tadi adalah kasih sayang ya. Jadi intinya itu kasih sayang ya. Jadi nggak ada untuk beriman ini ada yang harus bermusuhan, harus tidak. Semuanya berakar pada kasih sayang ya. Kemudian akhlak pribadi, menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting dilakukan ya, bersamaan dengan menjaga dan merawat orang lain dan lingkungan sekitarnya. Jadi tidak hanya diri sendiri yang diperhatikan, tapi juga kita perhatikan lingkungan kita ya. Kemudian akhlak kepada manusia, ini juga mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan dan menghargai adanya perbedaan-perbedaan. Kalau nggak beda itu bukan Indonesia, istilahnya harus gitu. Jadi memang kita ada perbedaan-perbedaan, tapi kita tetap bisa hidup bersama ya. Kita tidak cari perbedaannya, tapi cari kesamaannya ya. Kemudian akhlak kepada alam, ya ini kita menyadari penting sayangnya dengan lingkungan ya, dengan binatang ya. Jadi tidak merusak alam ya. Saya masih ingat saya waktu dinas di Provinsi Kalimantan Selatan itu ada bupati-bupati yang egois karena di Kalimantan itu banyak tambang batu bara. Wah itu ditambang dengan umum dia jadi bupati ya. Karena kan banyak hasilnya itu menggiurkan gitu ya. Tapi tidak memperhatikannya itu akhirnya itu setelah ditambang habis-habisan di situ terjadi banjir rob gitu ya. Nah ini juga kita harus tahu bahwa kita tidak boleh merusak alam yang seperti itu. Kemudian akhlak bernegara, memahami menunaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Kita itu tahu peran kita sebagai negara tidak hanya menuntut hak, tapi kewajiban-kewajiban kita ya. Kita kalau sekolah harus ada misalnya memasang bendera merah putih. Oh ya, kemudian kita harus upacara di sini itu adalah kewajiban-kewajibannya. Terus yang kedua itu berkebinekaan global ya. Jadi kunci kebinekaan global itu mengenal dan menghargai budaya ya. Jadi kita tahu budaya Indonesia seperti apa, kemudian setiap daerah punya budaya masing-masing, itu semua harus kita hargai. Memang kalau kita datang ke sana, saya pernah ke suatu daerah, saya itu sudah datang dari satu tempat ke tempat lain, itu selalu disuguhi makan. Nah saya bilang, waduh saya udah kenyang, Bu, maaf Bu, jangan ditolak, nanti dia tersinggung gitu ya. Jadi kalau disuguhi harus makan gitu. Padahal yang tadi enak saya udah makan banyak, ya ini kita icipin lah sedikit gitu ya. Itu budaya-budaya lokal seperti itu ya.
Kemudian juga kemampuan berkomunikasi interkultural dan berinteraksi dengan sesama ya. Kita harus memahami kekurangan dan kelebihan orang masing-masing. Kita kayak kalau komunikasi dengan orang tua seperti apa, kalau dengan teman ya mungkin sekarang ini lu gue gitu ya. Tapi kalau orang tua jangan lu kok belum masak sih misalnya. Nanti orang tuanya bingung gitu ya. Jadi ya ibunda gitu ya, ayah gitu kan. Jadi yang baik, karena kita tahu menyakiti orang tua itu sangat tidak diperbolehkan ya. Kemudian tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, memanfaatkan kesadaran pengalaman kebinekaan agar ini agak susah ya, terhindar dari prasangka stereotip terhadap budaya yang berbeda ya. Jadi kita harus bisa menyelaraskan perbedaan-perbedaan. Kita datang ke Bali, di sana ada kelompok orang Hindu yang kuat begitu ya, kita menyesuaikan ya. Kita datang ke situ menyesuaikan. Memang tetap kita tidak melanggar ini kita. Oh di Hindu kalau di sana makan babi boleh, makannya boleh. Ini kan saya di kelompok Hindu, kalau gitu saya makan babi misalnya seperti itu. Kita tetap tidak meninggalkan begitu, tapi cara menolaknya juga harus yang baik. Saya pernah ya, lagi ikut yang itu ya program internasional, kemudian ada yang suruh bersulang minum-minum, isinya minuman keras. Nah saya bilang saya nggak mau minum, kalau di agama saya dilarang. Ada orang India yang protes banget, kamu tidak menghargai, ini semua kita bersulang minum, kamu tidak mau minum. Saya bukan nggak mau, memang itu dilarang. Jadi saya boleh minum, tapi saya minta Coca-Cola atau yang lain gitu ya. Itu sama dengan kamu kan nggak makan sapi gitu ya. Kalau dia terus dia tuh tawa sendiri waktu begitu udah ngomong-ngomong. Iya ya lucu ya, saya kok nggak boleh ngomong makan sapi karena sapi itu Tuhanku katanya. Nah jadi terus ya kenapa kamu sapi Tuhannya gitu. Jadi akhirnya kalau dia bisa santai begitu ya. Sama dengan kita nggak boleh minum, nggak boleh makan babi. Nah itu kita contohkan juga. Kamu juga ada yang dilarang gitu kan. Masa kamu mau melanggar makan daging sapi, makan Tuhan kamu sendiri gitu ya. Nah itu bisa kita itu akhirnya yang saya gitu. Terus kemudian gotong royong ini sifat asli orang Indonesia ya. Dan ini makin hilang, makin lama makin hilang. Nah, kemarin waktu ada COVID-19 itu sebetulnya ada plusnya ya. Saya lihat itu gotong royong itu pertama kali COVID, orang-orang pada takut sama COVID, dan orang yang terkena COVID itu tidak boleh keluar ya. Ada saudaranya udah kena COVID, kamu juga harus ikut apa istilahnya, isolasi atau bukan isolasi sih, ikut apa? Karantina, bukan juga. Apa ya istilahnya? Pokoknya dia harus diam di rumah situ, jangan keluar-keluar. Isolasi mandiri, isoman ya. Ikut isoman sehingga jangan keluar-keluar. Nah ini sehingga tetangganya memberikan makanan ya. Dijadwal, saya masih ingat tuh dijadwal oleh di situ hari ini keluarga ibu ini memberikan makanan ya, memberikannya cukup dicandalin di pagernya misalnya kayak gitu. Ya jadi itu adalah sifat gotong royong yang nggak bisa dihilangkan dan ini terus dikembangkan sehingga inilah sifat asli orang Indonesia. Terus berbagi, peduli gitu ya. Ini adalah termasuk sifat di sini. Terus ini bernalar kritis ya. Nah ini kita berani memberikan pendapat ya. Kalau memang ada sesuatu yang salah, itu kita bisa kita kritisi ya. Jangan misalnya bapak ibu guru menyatakan sesuatu yang salah terus kita diam aja. Tapi the way he talk ya, cara kita bicara itu harus diperhatikan ya. Jadi jangan mau Bu Dwi Haryanti ini gimana sih Bu? Masa ibu salah gini-gini? Oh, kamu namanya siapa? Pas berapa? Bisa dicatat kan? Kita kasih angka merah ya, misalnya gitu ya. Tapi kalau kita menyampaikannya baik-baik, Bu mohon maaf Bu, itu tadi yang Ibu sebutkan ada ini sebetulnya itu begini Bu, gitu ya. Nah, oh iya ya, aku lari ya. Nah,
menerima info gitu ya. Jadi cara bicara itu penting ya. Bantuin aku dong, lu diam aja gitu ya. Jadi, mas, bisa tolong nggak bantuin saya? Ya langsung, walaupun sampai sampai oh iya bu gitu ya. Jadi cara kita bicara itu yang paling penting ya. Jadi nada kita bicara itu juga penting ya. Cara bicara, nada bicara, jangan ada kesan pemerintah. Jangan gini ya, kalau minta tolong, ini benar-benar pemerintah mudik ya. Jangan, bisa tolong nggak? Bisa tolong dong mas, gitu ya. Nah ini membuat orang nggak berdaya, nggak berkutik ya. Sama dengan bapak-bapak guru kalau lagi merayu kan juga gitu kan ya. Jadi kita pakai ilmu merayu itu ya untuk minta pertolongan seseorang. Udah nikah Pak Guru? Oh udah. Lain masih hujan. Kemudian juga bisa menganalisis dan mengevaluasi penalaran ya. Kalau ada sesuatu, kita harus belajar mengevaluasi ya. Jadi kalau ada dikasih pelajaran sama Pak Guru tentang sesuatu, terus kita sudah, oh ya kita evaluasi itu seperti apa ya, terus kita sampaikan gitu. Itu nanti kalau kita biasa begitu, kita tidak hanya menerima begitu aja, tapi kita paham banget ya, karena kita bisa ini kita breakdown lagi ini apa begitu. Itu harus belajar ya, kalau nggak belajar ya nggak bisa. Cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan katanya, padahal kuping kiri dan kanan itu tidak ada lubangnya loh, buntu. Nah kemudian kita juga merefleksi pemikiran. Kalau ada pembicaraan misalnya saya seperti ini, kemudian mas tolong simpulkan tadi dari pembicaraan tadi apa intinya. Walaupun tidak bisa semua, tapi mas bisa menyebutkan, oh iya bu, bahwa sekolah laboratorium Pancasila itu bagi murid harus begini, nah itu ngerti. Oh iya saya kalau orang tua harus begini, itu mengerti gitu ya. Itu kebiasaan yang baik ya, dan menjadi pintar. Yang terakhir pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan ini sangat penting ya. Jadi kalau mau memutuskan sesuatu, kita kalau Pak Guru Agama bilang tabayunkan dulu gitu ya Pak ya. Jangan langsung emosional ya. Langsung memutuskan sesuatu emosional sehingga keputusan yang diambil tidak benar ya. Tapi juga jangan terlalu lama. Waduh ini Bu Dwi Suharyanti mosok kemarin udah saya laporin gini-gini sampai sekarang ditunggu-tunggu belum. Bu kepala belum, Bu kepala sekolah belum memutuskan misalnya. Nah ditagih lagi, belum lagi seminggu baru ada keputusan. Wah udah basi nih, yang sini yang harusnya sudah ada tindakan udah basi ya. Jadi saya masih ingat waktu saya dari jabatan S1 mau naik jabatan S1 itu tes gitu ya. Tesnya itu yang paling nilainya harus tinggi itu pengambilan keputusan. Iya, decision making itu yang harus ya. Jadinya sampai dari sekarang adik-adik juga belajar ya. Saya mau, dan keputusan itu juga pilihan ya. Saya besok ujian. Ini saya mau diajak pergi, yang diajak pergi ini nggak ada lagi nanti. Ini mumpung saya diajak ke Bali yang saya tadinya padahal seminggu lagi saya ujian. Nah, putuskan di sini ya. Kalau ke Bali apa plus-plusnya, kemudian kalau tidak ikut belajar ujian itu lebih banyak minusnya atau lebih banyak plusnya. Kalau ujian saya ruginya itu udah saya ulang setahun ya. Sementara kalau ke Bali itu kan diceritain aja nanti nggak apa-apa, nanti kan ada kesempatan insya Allah kesempatan lagi misalnya seperti itu ya. Itu harus bisa belajar seperti itu. Kemudian yang kelima itu kreatif ya. Adik-adik kreatif semuanya ya. Kalau sekarang ini masih apa-apa kan minta orang tua ya. Ada nggak yang sudah sambil-sambil bekerja, sambil-sambil mencari uang tambahan gitu? Ada?
sambil menguap. jadi mulailah coba ya. Saya mau coba-coba berdagang melalui online ya. Membuat bunga dari plastik, membuat ini terus difoto ya. Kemudian kok bagus sih, aku mau dong buatin ya. Oh iya, kalau kamu mau buatin ini tadi bahannya kira-kira habis 4.000. Oh ya udah deh, ini buat kamu 5.000. Nah, kita dapat untung 1.000, misalnya seperti itu. Saya ingat adik saya itu membuat pita-pita begitu ya. Jangan dulu pita-pita gitu. Itu temannya suka gitu ya. Sudah dia rajin tiap hari bikin pita-pita yang dibuat kembang apa-apa gitu. Nah itu bisa ditiru ya. Atau kita masak, yang pintar masak, oh ya ini masakan bagus gitu. Enak gitu, masakannya enak. Kemudian difoto. Nah ini Binina, mau dong masakan seperti itu. Nah, bisa nawarin. Ya. Ibu-ibu yang sudah agak sepuh, semoga sekarang dan di sini udah muda ya. Tapi udah ada nggak sih persiapan pensiun nanti saya mau apa gitu ya? Itu berangkatnya semua dari hobi. Hobi ini yang kita tekuni. Kemudian nanti itu kita laksanakan, itu akan hasilnya yang baik. Daripada memaksakan, saya nggak ngerti ini udah pensiun, saya nggak punya uang. Kemudian dia tiba-tiba jualan make up yang dia sendiri nggak tahu cara bagaimana make up itu ya. Orang bilang, atau dia jualan make up tapi malah mukanya geradakan gitu ya, nggak laku gitu ya. Mesti jualan make up itu dirinya sendiri harus memang cantik gitu ya. Nah ini loh, nih kayak aku nih, nah bisa bilang begitu gitu ya. Nah jadi, oh iya saya pintar kalau motret. Nah kemarin ada yang saya pun kalau hari Sabtu Minggu itu saya diajak motret pengantin atau sunatan atau apa gitu. Jadi bisa, saya bisa membuat program tuh, saya pinter. Udah bisa. Pertama memberikan bantuan, lama-lama dikasih imbalan gitu ya. Jadi itu penting, kreatif itu penting, menghasilkan karya ya. Nah, jadi dan itu untuk kalau sudah biasa kreatif dari kecil, nanti gedenya itu nggak susah ya untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan hidupnya itu enak. Tahu saya YouTuber Bu, gitu ya. Sekarang udah mulai apa video-video yang dibuat gitu ya. Kemudian pengikutnya itu yang banyak lagi sehingga bisa jadi kayak Atta Halilintar misalnya. Nah itu jangan hanya bisa, Atta itu pintar ya, tapi sayanya nggak mau berbuat sesuatu bagaimana supaya saya bisa seperti Atta gitu ya. Terus kemudian mandiri. Nah ini bukan hanya mandi sendiri, makan sendiri ya, tapi juga tadi mandiri. Kalau kelas 1 atau kelas 7 itu sudah bisa apa? Sholatnya kata Pak Guru Agama sudah bisa, nggak disuruh sholat, waktunya sholat ya dia sholat gitu ya. Itu mandirinya. Itu sebenarnya kelas 7, 8, 9 sudah harus seperti itu ya. Kemudian sarapan, bangun sekolah masuk 6:30 apa jam 7. Nah saya bangun harus lebih awal supaya saya bisa sarapan, supaya karena adik-adik tahu ya pentingnya sarapan. Jadi sarapan itu sangat penting karena otak kita ini terisi encer ya, dan itu bisa berpikirnya dengan dengan enak itu. Coba kalau nggak sarapan, baru jam 10 udah pukul-pukul, terus mau mikir apa males, karena itu pengaruh dari sarapan ya. Jadi dianjurkan, sangat dianjurkan adik-adik ini kalau pagi sarapan ya. Dan sarapan itu nggak harus nasi ya, bisa roti, bisa susu dan apa gitu. Tapi memang kalau dari ahli gizi itu menyampaikan kalau bisa makan pagi, siang, sore itu sama ya, 4 sehat. Jadi ada sayurnya, ada buahnya, ada itu gitu. Tapi kalau kita nggak bisa begitu, yang penting kita harus diisi ya. Pokoknya jangan nggak sarapan. Nah, jadi sarapan itu otak kita itu pengaruh terhadap otak kita itu sangat baik
sekolah tuh. Terus ini yang program-programnya ya. Ini program yang tadi saya bilang contoh-contoh. Bulan Mei sekarang ini ya, tadi survei karakter sudah, sosialisasi seperti sekarang ini, pembentukan satgas, kemudian pemasaran plan. Tapi plan ini sampai hari ini masih diproses di Kemendiknas ya. Jadi nanti ada plan SLP yang tulisannya itu apa sih dalamnya, dipasang di depan di tempat yang strategis sehingga semua orang bisa tahu bahwa SMPN 230 itu sudah sekolah laboratorium Pancasila begitu. Bu, saya kebanyakan plan nih, sudah ada plan yang lain. Ya udah dikombinasi, mungkin plan itu dengan plan Pancasila jadi satu misalnya. Pokoknya dimudahkan ya, tidak harus sesuatu yang tidak harus blok gitu misalnya. Nah kemudian bulan Juni ya, ini nanti tim SLP akan memberikan workshop mengenai public speaking. Yang diberi siapa? Ini para guru ya, semua guru ya, tidak hanya guru yang ada di murid enggak ya. Jadi ini guru-guru supaya guru-guru semua, guru bahasa Inggris, guru matematik, guru apa itu bisa bicara mengenai Pancasila di depan murid-muridnya. Jadi saya nggak mau tahu saya guru bahasa Inggris gitu ya. Dia bisa menerangkan Pancasila dalam bahasa Inggris di depan murid-muridnya ya. Kemudian ini saya guru apa lagi kan banyak ya, guru biologi ya, bisa juga gitu. Ini ada public speaking. Tapi 1 jam ya, jadi 1 jam. Bu kok cuma 1 jam? Nah ini free 1 jam ya. Kalau nanti mau ada yang lebih, ada lagi kalau yang mau public speaking yang lebih mendetail ya, mungkin ada bayarannya begitu ya, kita kira seperti itu ya. Kemudian ini nanti ada ini dibimbing mengenai pendokumentasian video kegiatan sekolah ya. Terus ini secara daring ya, nanti dikasih tahu cara gimana. Makanya kegiatan-kegiatan itu dikumpulkan fotonya, kemudian videonya, diberi tanggal sekian kita membuat ini, dilakukan ini ya, sehingga nanti pada waktu dibuat laporan itu lengkap ya. Nah kemudian ada call center ya. Call center ini nanti mulai bulan Juni ya, setelah diresmikan SLP ini, kabarnya mau diresmikan oleh Pak PJ Gubernur. Nah setelah itu kita membuka ini hotline atau call center ini ya, fasilitas mengenai customer service, psikolog, hukum, kesehatan, agama dan lain-lain ini akan dibuka ya. Ini tadi dulu Mbak. Nah ini pada waktu bulan Juni ini kegiatannya apa sih? Ya itu yang sebelah kanan ya, mengenai kebinekaan global. Sekali lagi tadi saya bilang ini hanya contoh ya. Jadi bisa lomba TikTok lah, seni budaya, kemudian dialog kebangsaan, lomba film, lomba debat, membuat apa saja silakan di sini ya. Ini mulai dirancang oleh Bapak Ibu guru, kemudian bersama murid-murid semua. Pidato kebangsaan, artikel, membuat artikel monggo ya, sesuaikan. Kemudian yang bulan Juli ya, bulan Juli ini temanya mengenai profil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini Pak Guru Agama yang paling banyak. Ini ya, tentunya nggak hanya agama Islam ya, agama Kristen dan lain-lain ya. Ini tadi kenapa tulisan workshop public speaking itu ditulis per bulan ya? Sebetulnya karena 1000 sekolah, jadi itu bergilir ya. Nah, dapatnya cuma sekali, cuma mungkin dapat bulan Juni atau bulan Agustus, September atau itu gitu ya. Nah, sementara workshop itu yang melakukan itu ini. Kenapa yang ikut itu Kemendikbudristek, BNMP, DKI, Kanwil, tadi yang itu juga ada yang ikut ini yang
nanti yang menyelenggarakan itu Diknas ya. Diknas itu mengundang 1.000 sekolahan, tapi itu secara luring ya. Nanti Bapak, terutama Ibu atau Bapak Kepala Sekolah yang diundang, karena 1.000 sekolah dan aula di Diknas itu hanya cukup 500, maka yang diundang 500, kemudian lagi 500 gitu. Itu secara luring. Jadi Ibu Bapak Ibu datang diundang di Diknas untuk diberikan mengenai penjelasan-penjelasan ini. Nah, itu. Kalau yang daring tadi yang luring, yang untuk public speaking itu guru-guru semua perlu di SMP 230 ini gitu ya. Nanti hasil dari itu kemudian bisa didiseminasikan di yang lain, kepada yang lain-lainnya. Nah itu, ini lombanya silakan, lomba tausiah, gerakan sekolah menyenangkan dan lain-lain, silakan disesuaikan. Terus bulan Agustus ini karena Hari Kemerdekaan Indonesia ya, jadi ada 2 kegiatannya. Ada gotong royong, mengenai temanya itu gotong royong, dimensi gotong royong dan kreatif ya. Nah ini yang ikut ini ya, sosial dan lain-lain ini sesuai dengan dimensinya. Lombanya juga di sebelah kanan ya. Jadi silakan itu bisa guru mendorong siswa menghimpun dana baksos dari masyarakat, membagikan bibit sayuran. Dari mana Bu kita dapat bibit sayuran? Kan tadi saya udah bilang pentahelix gitu ya. Jadi bisa minta ke Dinas Pertanian bahwa kita akan membagikan bibit-bibit ini. Mohon dikirim, itu gampang sekali. Saya juga sudah pernah melakukan hal itu ya, baik di Kalsel maupun di BKKBN Pusat. Itu kita tapi suruh ngambil sendiri bibitnya di sana. Nanti apa aja bibit yang dikasih yang mereka ada gitu ya. Nah, kemudian juga yang kreatif ini bisa lomba-lomba. Nah ini tapi juga bisa yang lain ya, tidak terpaku dengan hal ini. Kemudian September ini tentang dimensi bernalar kritis ya. Nah ini sehingga ini nanti yang akan ikut serta pentahelixnya itu ada dari Lemhanas, Polda Metro Jaya, Diskominfo, Dinas Perpustakaan dan Motivasi Indonesia ya. Nah ini di sini juga bisa karena bernalar kritis, jadi bisa lomba yang bersemangat, lomba pidato dan lain-lain. Bisa silakan aja. Oktobernya itu tentang mandiri tadi sudah disebutkan, bisa dilombakan mandiri yang untuk kelas 7 itu harus apa, kemudian dilombakan. Terus bazar, tiap anak harus membuat masakan sendiri. Masakannya tidak boleh lebih dari 25.000 misalnya. Kemudian nanti dijual, masyarakat dipanggil untuk ikut serta gitu ya. Terus ini November. Nah, November itu nanti ada survei karakter atau kita bilang post-test tadi ya. Post-test, kemudian ada monef. Nah, saat monef itulah narasumber-narasumber seperti saya ini datang lagi ke sekolah ini ya. Tadi yang kegiatan dari Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober itu mungkin kita enggak yang langsung ini sudah enggak ikut lagi, sudah ada tim lain lagi yang akan menghandle. Nah, tetapi kita dimintai tanggung jawab, kita nanti survei monef ke sekolah ini, apa yang sudah kami berikan sekarang dan yang sudah bulan berjalan itu di sini seperti apa ya. Oh iya, ini bagus sekali kemajuannya murid-murid ini mengenai kreatif. Tetapi untuk bernalar tadi itu masih belum. Nah, tolong Bu yang ini dipastikan lagi
Desember ini panggil selebrasinya ya. Setelah Desember bagaimana? Ya tadi, nanti akan ada lagi. Mudah-mudahan kalau menurut janjinya Dinas, kalau untuk tahun 2024 nanti itu anggaran sudah dimasukkan sekarang, sehingga sekolah itu tidak menerima saja, tidak perlu berkontribusi seperti tahun 2023 ini. 2024 dan seterusnya itu sudah diatur oleh Dinas, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini tadi sudah selesai. Sekarang mengenai SK tadi, ya. Jadi mohon penandatangan SK oleh Ibu Ketua Satgas yang disaksikan oleh kita semua, ya. Kemudian setelah itu Ibu lanjut membacakan ikrar, ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya ada pertanyaan? Cukup? Monggo kalau yang mau bertanya. Ini kayaknya murid belum ada yang tanya ya. Ayo, suruh tanya malah mundur semua. Nah, tanya lah. Ya. Silakan pertanyaan dari murid saya tunggu. Dari tadi Pak Guru terus yang tanya. Ya, sekarang muridnya silakan. Ini ada ketua OSIS yang Mana? Ini tadi cuma gini-gini aja tapi nggak mau nanya. Ayo tanya. sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Ratu Saratu Syifa, selaku Ketua OSIS periode 2022-2023. Saya ingin bertanya Bu, maaf, apakah kami para ketua kelas boleh meninggikan suatu program? Nanti kita boleh mengajukan kepada sekolah. Terima kasih Bu. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk ketua OSIS kita ya. Ini kreativitasnya sudah mulai keluar ya. Jadi bagus Mbak Ratu ya. Namanya aja heboh banget gitu. Ulangi. Mudah-mudahan nanti bisa jadi ratu ya. Nah, jadi Mbak Ratu itu bagus sekali. Ada udah mulai berpikir, saya ini punya nih program ini. Saya boleh nggak Bu? Saya rundingkan dengan teman-teman terus kemudian disusul, ya. Kan tadi ada yang di bawah di atasnya itu tim seniornya ada kan. Nah itu kemudian sampaikan, Pak kelihatannya ini bagus nih, kalau boleh kami akan membuat ini sebelum musul ke Bapak Ibu Guru, dirundingkan dulu dengan teman-teman ya. Setelah teman-teman kemudian ke Bapak Ibu Guru ya. Kalau musul itu sudah setengah matang lah ya, kira-kira gitu. Jangan cuma musul judulnya aja, tapi how-nya. Setelah ini bagaimana kamu mau mengimplementasikan ini? Oh begini loh caranya ini, jadi sudah ada agak detail usulkan ya. Nah, mudah-mudahan kalau itu bagus, insya Allah pasti Bapak Ibu merestui ya, kayak gitu. Ada lagi? Terima kasih Mbak Ratu. Ya, Mas yang tidur aja nih. Kayaknya dari tadi. Dari tadi muak. Kalau nggak muak, drosor kepalanya nggak kuat kepalanya, mungkin semalam tidurnya kemalaman ya. Boleh? Mau bertanya? Silakan. Ya, ada yang lain? Laki-laki. Ya, laki-laki satu. Ini kayaknya Mas yang tinggi nih, Mas siapa namanya? Ya. Oh nggak mau nanya kok dipaksa sih Bu. Ada lagi? Silakan. Satu yang terakhir tuh Ibu Guru lagi. Siapa? Oh komite, monggo. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Selamat siang Ibu. Mewakili komite. Komite dalam susunan SLP kan masuk ya Bu ya. Saya ingin bertanya.
bisa kami bantu dari komite untuk menjalankan tugas ini Satgas SMP biar berjalan sesuai dengan yang akan kita tuju gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu cantik ya. Ini kalau komitenya masih muda-muda begini pastinya kreatif gitu ya. Iya. Jadi banyak yang bisa dilakukan Ibu ya. Nanti kalau sekolah akan mengadakan kegiatan-kegiatan, pastinya kan yang masuk di anggota sini kan dikasih tahu ya. Kita akan ini di sekolah akan ini coba Bu, bantuan dari komite ini apa sih Bu? Ya. Oh ya bisa nggak Bu kita dibantu? Ini kita mau berkunjung di panti jompo misalnya. Oh iya Bu, saya itu kenal Bu di situ. Jadi saya bisa menghubungkan dulu misalnya. Terus kemudian apa ya yang mau kita bawa di panti jompo gitu ya? Bisa nggak sih dari anak-anak murid ini iuran membawa sesuatu, atau bisa juga dari masyarakat gitu dikumpulkan, banyak sekali Bu. Jadi iya, jadi sangat diperbolehkan ya. Ya ini Ibu ini cantik sekali, ramah ya. Jadi insya Allah kalau komitenya seperti ini ya, jadi sekolah ini terbantu. Tepuk tangan untuk komite ya. Ada lagi, satu lagi. Nah, gitu dong. Nah, ini kamar sini. Wah, saya kalah tinggi. Selamat siang semua Bapak dan Ibu guru dan semuanya. Nama saya Alvin Rahel Sebastian Nababan dari kelas 6B. Saya izin bertanya Bu, kita kan kadang kalau ada kegiatan kita suka merundingkan bersama guru atau pada kegiatan yang berhubungan dengan agama. Nah kita kan kadang kalau agama yang menurut saya cukup minoritas, kadang kan bisa dikatakan kadang kegiatannya kurang. Apakah kita bisa bicarakan kepada guru atau kepada guru agama gitu untuk mengadakan acara tersebut supaya yang kita kaum yang cukup minoritas jadi bisa mendapatkan acara. Terima kasih. Memang sebetulnya kita itu sudah tidak bicara minoritas, mayoritas ya. Semuanya itu sama ya. Mas Alvin, jangan merasa kalau merasa minoritas aku tuh minoritas ya gitu. Jadi kamu jadi sedih ya. Saya orang Islam. Waktu saya sekolah di Inggris saya minoritas ya. Jadi emang tapi saya nggak merasa saya minoritas gitu ya. Udah aja. Oh, kita ternyata kalau kita dengan terbuka bergaul gitu tuh nggak ada perbedaan itu ya. Dan Mas Alvin ingin ini Bu, saya punya kok kegiatan ini kan ada guru agamanya ada kan. Nah bersama guru agama itu kemudian dirundingkan, kemudian nanti akan dilaksanakan. Tentunya jangan eksklusif, misalnya mau mengunjungi tapi yang khusus untuk orang yang bukan Islam. Nah itu jangan ekstrim gitu ya. Jadi yang umum aja gitu, dilaksanakan secara umum, itu akan bagus sekali. Kemarin ini ya banyak kan berita-berita waktu mau Lebaran itu ada keonaran di sana sini, sehingga pada waktu itulah lupa waktu habis COVID ya, itu ada misalnya masyarakat mau melaksanakan Lebaran, kemudian yang jaga itu malahan orang Kristen ya. Kemudian orang Kristen dia mau Natalan takut kena bom, nah ini gitu ya. Itu pada waktu mereka melakukan sembayangan di gereja, yang jaga orang Islam gitu. Itu kan bagus sekali gitu. Jadi itu kita itu menyatu ya. Kalau kita itu menyatu, itu tadi tidak ada minoritas. Memang saya merasa nih sekarang saya cuma sedikit orangnya, tapi nggak apa-apa. It's okay ya. Jadinya kita laksanakan dengan baik-baik, kita ajak semuanya, kita bahas
Bukan berarti yang boleh melaksanakan itu hanya yang mayoritas yang dibilang mayoritas tadi, enggak, ya. Jadi semua sampaikan, kemudian laksanakan dengan baik, ya. Kan mestinya juga punya komunitas yang bisa membantu, gitu kan? Nah, sehingga bisa terlaksana dengan baik, ya, Mas Alvin, ya. Ya, baik, terima kasih Mas Alvin. Ada lagi yang lain? Enggak? Oke, selesai. Udah ya, pas katanya waktunya. Ya. Jadi sekarang dilanjutkan dengan penandatanganan SK. Sudah siapkah Ibu? Siap, silakan.